gimana Tuhan Yesus baik ya? Ini luar biasa ini ibu-ibunya ya. Aku percaya kalau kita ada tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Siap dengan firman Tuhan? Siap dengan firman Tuhan? Yuk kita buka dalam Amsal 28 ayat 20. Apa perikopnya hari ini? Yes. SMS tadi pagi apa? Naro, nggak ada cuma SMS? Semua wanita Kristus kepercayaannya. Ya, tidak semua wanita Kristen dipercaya Tuhan. Siapa yakin dia termasuk di sini wanita dipercaya oleh Tuhan? Angkat tangan. Oke, luar biasa. Kita buktikan ya. Karena sekedar engkau mengaku dirimu sendiri itu namanya itu GR ya. Tapi harus betul-betul ada konfirmasi dari Tuhan. Betul, memang kita adalah wanita kepercayaan Tuhan. Wanita kepercayaan Tuhan itu luar biasa. Kenapa bisa? Saya berkata begitu. Buka Amsal 28 ayat ke-20 ya. Saya percaya Tuhan itu baik ya. Kita bulan 4 tanggal 3 kita akan adakan KKR Paskah. Yaitu terus terang Sungai Sukacita Ministry yang baru 4 bulan udah Tuhan suruh bikin KKR, itu saya percaya itu kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin ya. Dan kita imani ada berapa yang datang? Minimal 1.500 wanita-wanita, dan juga kalau pria mau datang, kalau anak-anak mau datang, kalau tetangga mau datang, nggak ada masalah ya. Tapi itu Tuhan akan kirim ya. Jadi di sini nanti kita selama sebulan belajar tentang menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau wanita yang dipercaya Tuhan itu paling tidak itu ambil bagian nanti untuk membuat jiwa penuh di sana. Amin. Bisa enggak? Loh, kalau engkau berkata engkau dipercaya Tuhan tapi engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, berarti engkau tidak dipercaya Tuhan. Salah satu bukti orang dipercaya Tuhan nanti akan kita lihat dalam kisah ini ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita buka Amsal 28 ayat ke-20. Amsal 28 ayat ke-20, demikian firman Tuhan. Dapat semuanya? Saya akan baca ayat ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita hanya baca ayat A-nya saja. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, luar biasa. Tidak dikatakan harus jadi orang Kristen dulu baru banyak dapat berkat. Seringkali kita bilang, oh Bu Indri, saya yakin saya dipercaya Tuhan karena berkat saya banyak. Berkat itu bukan hanya materi. Kalau engkau sekedar materi, engkau bilang itu berkat, berarti kita tidak sama dengan orang-orang yang percaya dengan tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Kenapa bilang? Karena iblis juga bisa kasih berkat. Betul? Kalau sekedar hanya karena engkau punya pabrik ada 50, engkau punya berlian ada 500 ton, atau mungkin engkau punya mobil sekarang ada mungkin 5 truk banyaknya, itu boleh-boleh saja, tapi iblis juga kasih berkat itu. Tapi kalau berkat dari Tuhan bukan hanya engkau memiliki, tapi engkau bisa menikmati, Bob. Karena banyak orang kaya tapi nggak bisa nikmati. Misalnya apa? Memang dia kaya raya tapi penyakit gulanya tinggi, makanya nggak bisa makan apa-apa. Ya, orang makan roti panggang, dia hanya makan nasi hanya dengan air putih. Kecil aja lu. Atau mungkin dia memang orang kaya, dia nggak penyakitan, tapi dia punya tulang-tulang sudah mulai goyang, ya. Jadi kalau dia beli tas Hermes harga 500 juta, yang pakai si Inem pelayan seksi. Oh, saya pernah ketemu seorang ibu ini selalu seleranya tinggi. Setiap ada keluaran tas terbaru di Singapura, dia beli semuanya. Tapi karena dia orangnya selera tinggi, tasnya semua kulit yang berat-berat. Karena saking beratnya, tangannya sudah nggak bisa, karena engselnya udah mulai goyang. Jadi dia pakai selalu susternya di belakang. Saya bilang, kecian deh ibu itu ya, yang bergaya si Inemnya. Itu bukan orang yang menjadi kepercayaan Tuhan. Kalau kepercayaan Tuhan, kau punya berkat, kau menikmati. Jadi kalau kau tidak menikmati, sangat kasihan. Nanti dia punya rumah luar biasa besarnya, tapi karena dia penyakit bengek, AC nggak bisa dipasang. Kalaupun dipasang kalau ada tamu, dia pakai itu pakai sarung, itu pakai selimut. Di sini nggak ada, yang ada di mana? Alaska. Amin. Saya tidak mau seperti itu. Aku bilang sama Tuhan, aku mau diberkati Tuhan, tapi juga aku mau menikmati. Ya, orang yang menikmati itu kelihatan nggak? Kelihatan. Orang yang menikmati itu kelihatan. Dia sangat enjoy, dia sangat happy, dia sangat puas. Ya, dan hanya orang-orang yang dipuaskan itu akan bisa menjadi berkat bagi banyak. Amin. Ya, coba kita sekarang makan ke restoran. Engkau makan di restoran. Engkau makan saking enaknya. Engkau makan. Kalau orang yang puas makan bagaimana? Iya, betul. Saking enaknya dia makan. Aduh, enaknya. Betul. Betul, dan dia orang yang udah puas itu pasti bayarnya nggak main-main. Dia pasti kasih tipsnya besar, betul? Nah itu juga kita. Kalau kita menjadi orang kepercayaan Tuhan, Tuhan itu kasih kita berkat bukan hanya 1, 2, tapi banyak berkat. Berkat apa yang kau tidak punya selama ini? Mungkin engkau kaya tapi engkau penyakitan, Tuhan akan berikan berkat kesehatan. Mungkin engkau sehat tapi engkau banyak utang, Tuhan akan bereskan utangmu pada hari ini. Apapun yang selama ini engkau minus dalam berkat, Tuhan akan tambahkan berlimpah-limpah. Syaratnya hanya satu, menjadi wanita kepercayaan Tuhan.
Maka jangan bangga sekedar engkau jadi orang Kristen, sekedar engkau jadi pendeta, hamba Tuhan gak jadi jaminan. Nanti akan kita lihat di sini ya. Yuk kita buka sekarang ya. Wanita yang dipercaya Tuhan, mungkin kita bilang pastilah wanita kepercayaan Tuhan tuh pastilah mesti orang Kristen, pastilah mesti hamba Tuhan, pastilah yang mungkin pelayanan di mimbar, pastilah yang sangat-sangat kudus hidupnya menurut kita. Apa itu? Apa hanya orang-orang itu yang dipercaya Tuhan? Selama sebulan ini kita akan bicarakan tentang wanita kepercayaan Tuhan. Dan semua akan Tuhan ambil apa? Semua dari non-Kristen. Dan semua dari orang yang tidak diperhitungkan. Jadi kalau mereka yang tidak dikenal Tuhan sebelumnya, mereka orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, bisa menjadi kepercayaan Tuhan. Di tempat ini kita yang sudah dari mulai lahir, sudah terima Yesus, tapi nggak menjadi kepercayaan Tuhan, berarti kita harusnya malu besar. Maka target kita pulang dari tempat ini selama sebulan. Kita belajar sebulan nanti. Jadi pas nanti masuk waktu KKR Paskah, itu semuanya sudah menjadi kepercayaan Tuhan. Makanya nanti udah bangkit semuanya. Karena tema Paskah nanti adalah apa? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Apa yang selama ini kau mati? Mati mungkin dalam rumah tangga, mati mungkin dalam kesehatan, mati dalam keadaan ekonomi. Tuhan akan bangkitkan. Tapi syaratnya menjadi kepercayaan Tuhan. Maka jangan sampai gak datang tiap minggu. Amin. Ini sekolah nanti keluar, dia punya sertifikat. Kalah ITB, betul? Betul, kalau ITB mesti bayar, ini nggak bayar soalnya. Jadi lebih hebat dari ITB, amin? Oke, ya, yuk kita lihat ya. Siapa yang dipercayakan Tuhan? Yuk kita lihat. Kita buka seorang yang bernama Elia. Tahu siapa Elia, ibu-ibu? Siapa? Ada nanti seorang wanita yang dipercayakan Tuhan untuk menolong seorang hamba Tuhan yang sangat powerful. Siapa Elia? Siapa tahu? Siapa dapat bisa kasih tahu ada 3 kehebatan Elia, saya kasih hadiah. Mana hadiahnya? Mana hadiah kita? Kita ini banjir hadiah kalau sudah suka cita. Mana? Aku minta hadiah 1. Yes. Siapa yang bisa tahu? 3 kelebihan daripada Elia. 3 dia punya perbuatan yang luar biasa. 3 aja. Ayo, mau? Bisa tidak pernah baca kita? Ayo. 3 tahun setengah tidak mau turun hujan. Ya. Apa aja? Dia berdoa untuk turun hujan. Ya. 1 turun hujan. Apa lagi? 2. Nabi Baal yang dibunuh. Iya, Nabi Baal dibunuh. 1 lagi. 400 Nabi Baal. 1 lagi apa? 3. Allah yang memberikan kepada jangan sampai. Iya, apa lagi? 1 lagi. Itu dia berdoa, apa yang keluar dari surga? Api dari surga turun membakar semua yang ada di sana. Diberikan hadiah. Ini saus harga 100 miliar. Ya, Tuhan berkati. Ini Ibu Emma, ini luar biasa. Ini rajin sekali datang. Hanya orang-orang yang punya komitmen yang akan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan itu. Ya, oke. Dikatakan tadi Nabi Elia itu nabi besar. Kenapa nabi besar? Karena waktu dia berdoa, doanya nggak main-main. Itu dikatakan waktu itu hujan nggak turun 3,5 tahun. Tapi karena doanya, itu hujan turun luar biasa. Apalagi waktu dia berdoa, itu api dari langit turun. What? Dia bunyi hanguskan semuanya. Yang ketiga, waktu dia dikatakan Tuhan bunuh itu, sembelih semuanya. Itu ada 400 nabi Baal. Itu nabinya Isabel, dia cincang, dia sembelih semuanya. Ini orang hamba Tuhan luar biasa. Ini orang hamba Tuhan yang gak main-main. Mungkin zaman sekarang ini hamba Tuhan yang sangat-sangat terkenal, yang mungkin kita sering dengar namanya. Jadi pertanyaan, waktu dia dalam keadaan punya masalah, kan hamba Tuhan jangan pikir gak punya masalah loh. Oh, gak mungkin kalau kau bilang, kok hamba Tuhan bisa sakit hati? Bisa. Namanya juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan kok bisa anaknya bisa nakal? Bisa. Gak bisa hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga manusia. Bisa. Makanya waktu saya pernah saya udah melayani. Saya pernah naik, suami saya punya motor soalnya. Jadi aku digonceng pakai motor. Aku kalau digonceng pakai motor, aku terus terang nggak begini gaya. Aku nge-jeans, itu pakai jaket kulit. Udah itu aku gayanya, begitu. Jadi pas jemaat ketemu lu, itu hamba Tuhan kok begitu? Hamba Tuhan juga manusia. Saya suamiku soalnya motoris. Nggak mungkin dong gara-gara dia motoris, aku hamba Tuhan, langsung aku bilang kita berbeda soal kehidupan. Oh, tidak bisa. Kalau engkau hanya bisa jadi hamba Tuhan hanya di mimbar saja, no. Engkau harus turun ke marketplace. Waktu engkau di sana jadi berkat juga, itu baru hamba Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kita bisa jadi berkat. Ya, kayak tempat ini hari ya. Aku nggak suka dengan orang-orang yang ekstrim. Kalau ekstrim apa? Oh, karena kita sudah melayani Tuhan, makanya kita tidak boleh pakai makeup sedikit boleh. Siapa bilang? Kalau itu bergaya kok, baju warna pinkis loh. Betul? Oh, kenapa? Tuhan mau mempelainya cantik luar, cantik dalam. Jadi jangan ekstrim. Sampai pakai lipstik pun nggak berani, karena dikatakan itu akan menghilangkan kekudusan. Gombal. Amin.
Maka di tempat ini kita bukan ministry aja, ini ministry teman. Engkau bisa bergaya, engkau bisa keren, tapi engkau juga berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke. Dikatakan tadi apa? Ini hamba Tuhan besar. Hamba Tuhan besar bisa punya masalah, bisa. Waktu itu kekeringan, termasuk Elia pun berarti mengalami kekeringan. Dia nggak makan. Mula-mula yang ngasih makan dia adalah burung gagak, tapi kemudian sama sekali nggak ada lagi makanan. Dan apa yang terjadi waktu dia mengalami masalah, mungkin masalah anak, masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Hamba Tuhan bisa mengalami masalah. Jangan kau pikir karena ibu ini sudah pelayanan nggak ada masalah. Siapa bilang? Hanya orang mati yang punya masalah. Nah, waktu dia punya masalah, siapa yang dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangan Tuhan? Iya, janda sarfat. Ayo kita buka. Ini nggak main-main. Kenapa nggak pakai janda kaya? Kalau janda kaya kan minimal kan Eli hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Senin makan babi panggang, hari Selasa makan harimau goreng, hari Rabu makan gajah panggang. Bisa kan? Udah pasti terjamin. Tapi ini kenapa janda miskin yang dipakai untuk menolong hamba Tuhan besar? Yuk kita buka satu raja-raja. Satu raja-raja 17. Satu raja-raja 17. Ayat ke 9. Tetapi ayat 7 dulu. Tapi berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Perhatikan. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wonderful. Siapa yang dipercayakan Tuhan untuk mengurus masalah Elia? Seorang janda miskin. Janda miskin yang menghadapi kekeringan. Jadi udah miskin, negaranya juga waktu itu dalam keadaan krisis. Jadi bayangkan logikanya, kenapa nggak pakai orang kaya? Kenapa nggak pakai hamba Tuhan yang berhasil, yang punya mungkin jemaat 2 juta orang? Kenapa nggak pakai bisa pengusaha Kristen atau politikus Kristen wanita? Kenapa mesti pakai janda ini? Berarti ada sesuatu tentang janda ini. Yang pasti janda ini adalah orang kepercayaan Tuhan. Dia bukan Kristen. Dia non-Kristen. Artinya apa? Jangan kau bangga karena engkau sekedar hanya Kristen. Sekedar engkau Kristen tapi engkau tidak punya gaya hidup seperti janda Sarfat, kita nggak akan pernah dipercayakan Tuhan dalam hal apapun. Dan kalau kita tidak dipercayakan Tuhan, jangan mimpi engkau bisa mendapat banyak berkat dari Tuhan. Ingat sekali lagi, berkat bukan hanya harta dunia. Karena banyak orang punya harta tapi nggak bisa menikmati. Tapi kalau berkat dari Tuhan, sudah engkau diberkati, engkau menikmati, engkau jadi berkat. Itu yang wonderful. Amin. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat sekarang di sini dikatakan seorang janda. Kenapa? 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 Siapa tahu kenapa? Kalau dapat jawabannya betul, aku kasih lagi hadiah. Aku lagi suka kasih hadiah ini. Masalah bayar nanti bajunya itu urusan belakang. Yang penting dikasih hadiah dulu. Satu Raja-Raja 17. Siapa yang tahu? Apa yang membuat sampai wanita ini sampai dipercayakan Tuhan? Kenapa jadi percaya oleh Tuhan Yesus? Ya, jawabannya di ayat 12 ya. Kita lihat ya, di jawabannya di ayat 12 dikatakan adalah apa? Perempuan itu menjawab, ya, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada lagi roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Dikatakan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ini bicara tentang apa? Perempuan ini sangat tahu persis siapa Allahnya Elia. Perempuan ini tahu siapa Tuhan Yesus. Dia bukan orang Kristen yang tiap hari beribadah di Sungai Sukacita Ministry tiap hari Rabu. Tapi dia hanya pernah dengar sekali tentang Allahnya Elia yang pernah membunuh Nabi Baal, yang pernah membakar semua yang ada di sana, yang menurunkan hujan, yang menyetop hujan. Dia pernah dengar. Dia mungkin cuma dengar sekali, tapi imannya berkata Allah yang disembah Elia adalah Allah yang hidup. Sementara kita tiap minggu dengar firman, kita punya iman gak seperti wanita ini? Kita masih gak yakin Allah gua hidup apa enggak? Waktu engkau tidak yakin Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, sampai kapanpun engkau tidak akan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Mungkin kau berkata, apa Bu Indri? Ya, dia sangat tahu. Apa buktinya orang yang tidak mengenal Allahnya? Kita lihat. Mungkin kau bilang, Bu Indri saya kenal Allah yang hidup. Oke, kita buktikan. Kalau engkau mengenal Allah yang hidup, engkau tidak akan punya gaya hidup seperti orang ini. Kita buka Markus 4 ya. Ini orang Kristen. Markus 4 ayat 38 sampai dengan 39.
Ya, makanya kenapa nggak dipilih wanita Kristen? Kenapa dipilih janda ini? Karena janda ini berkata Allahmu yang hidup. Dia sangat kenal siapa Tuhan Yesus walaupun dia belum pernah bertemu secara pribadi. Ya, tapi seringkali kita berkata kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, masuk hadirat Tuhan, tapi tetap kita menganggap Allah kita mati. Ya, mana buktinya kita menganggap Allah kita mati? Markus 4 ayat 38 sampai dengan 39. Ya. Pada waktu itu, ayat ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk. Sebentar, ayat 36 saya baca. Ayat 35 ya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, marilah kita bertolak ke seberang. Ini perintah Tuhan. Dan perhatikan ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya, ini orang tahu firman, ini orang melakukan firman. Tapi apa automatically membuat orang ini tidak punya masalah? Siapa bilang? Lihat ayat ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadap angin dan berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata pada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya. Ini fakta. Orang Kristen, ini hamba Tuhan, sudah pelayanan, baca firman Tuhan, tiap minggu ikut Sungai Setiap Ministry. Tapi dia bilang, siapa ini Yesus ini? Kok bisa dia menenangkan badai? Ini cerita bicara tentang banyak hal. Pertama, walaupun kau sudah ikut Tuhan, sudah melakukan kehendak Tuhan, jangan pernah pikir nggak bisa ada masalah dalam hidup kita. Masalah bisa datang sekonyong-konyong. Tapi kalau engkau kenal Allahmu yang hidup, engkau tidak akan panik seperti murid-murid. Orang Kristen yang panik, yang langsung heboh, yang langsung stres, yang langsung down, yang langsung depresi waktu ada masalah. Engkau tidak kenal siapa Allah. Ini jelas murid-murid, dia ikut firman, dia ikut Sungai Sukacita tiap hari Rebo. Tapi waktu pas dia dengar anaknya punya masalah, waktu dia dengar ada berita yang gak menyenangkan, itu langsung panik. Ini fakta. Waktu engkau panik, hati-hati. Itu adalah trik daripada si jahat. Karena orang yang tidak tenang dalam menghadapi masalah tidak akan bisa mendapat jalan keluar. Kenapa saya berkata gitu? Bukan 1 Petrus 4 ayat 7. Hati-hati ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Jangan terlalu pendek dengan kepanikan. 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat apa? Supaya dapat berdoa. Kalau kita sudah panik duluan, waktu engkau dengar mungkin suamimu selingkuh, engkau sudah panik. Aduh, bagaimana sekarang? Udah, aku tidak cerai. Panik. Tapi waktu engkau dengar berita tidak menyenangkan, karena bisa gak kita dengar berita tidak menyenangkan? Bisa. Karena Tuhan masih kita kasih telinga. Telinga ini bukan hanya mendengar berita yang baik, bisa mendengar berita yang buruk dan berita yang baik. Tapi sikapmu waktu engkau tenang menghadapi masalah, membuktikan engkau kenal siapa Allah yang kau sembah, yaitu Allah yang hidup. Perempuan ini gak kebakaran jenggot. Waktu dia tahu dalam kondisi dia gak akan bisa makan lagi. Gak dikatakan waktu Elia bertemu dengan perempuan ini rambutnya naik ke atas 5 km. Gak ada. Malahan yang luar biasa, dia malah bisa berkatin loh. Dengan keadaan kondisi dia harus mati besoknya karena udah gak ada makanan, tapi dia masih bisa tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia tahu ya Allahnya Elia itu Allah yang hidup, makanya dia bisa tenang. Kenapa perlu tenangan? Karena waktu ketenangan engkau bisa berdoa. Apa hubungan doa dengan ketenangan? Doa itu bukan hanya sekedar laporan sepihak. Doa itu bukan hanya bilang Tuhan tolong Tuhan masalahku. Doa itu dua arah komunikasi. Waktu engkau ngadu sama Tuhan, Tuhan dengar. Waktu Tuhan kasih jawaban, engkau dengar. Bagaimana engkau bisa dengar suara Tuhan kalau engkau sudah panik? Makanya iblis paling suka dengan orang Kristen yang panik. Ini baru saya alami kemarin, tadi malam, 2 hari yang lalu, itu waktu hari Selasa, itu Bogor, itu hujan badai. Hujan beratnya luar biasa. Bahkan dikatakan daerah Bogor itu sekarang siaga 1, karena longsornya habis-habisan. Dan itu terjadi kepada hotel kami. Saya punya hotel ada di Puncak. Itu yang luar biasa. Itu kirmir kita 25 meter semua jebol. Dan bukan hanya jebol, tapi apa yang terjadi? Itu rumah penduduk kena, musola kena. Waktu kau dengar itu apa yang kau lakukan? Kalau engkau langsung panik, engkau stres, bisa-bisa engkau bisa gila sendiri. Amin. Tapi waktu engkau tenang, kau datang pada Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Very simple. Tuhan bilang, anakku kenapa takut? Ini aku perbaikin kau punya kirmir. Caranya bagaimana Tuhan? Karena udah kami bayangkan, kirmir itu 25 meter. Itu hitungan meter kalau kirmir yang bagus, itu minimal itu makan bisa 100 jutaan lebih.
Dan untuk menyediakan langsung 100 juta cash on hand, itu untuk pengusaha nggak gampang. Karena kami banyak kan investasi sana sini, sana sini, sana sini. Tapi Tuhan hanya ingatkan satu, aku akan berikan yang terbaik, lebih baik daripada kriminal sebelumnya. Bagaimana? Pakai asuransimu. Kita bilang Tuhan terima kasih. Amin. Kami telepon asuransi kemarin, itu di cover nggak? Semua di cover ibu ini. Hari ini jangan panik duluan. Saya mau tanya, tahu cerita Yohebed? Siapa Yohebed? Itu tukang bakso di depan. Buka Keluaran. Ayo lihat. Ini wanita luar biasa. Ini namanya nggak pernah tertulis banyak di Alkitab, tapi dia adalah pahlawan iman yang luar biasa. Anaknya yang bernama Musa itu dipakai luar biasa. Nabi pertama di Alkitab yang punya 2 juta jemaat itu adalah Musa. Musa ini harusnya sudah mati. Kenapa mati? Karena Firaun berkata apa? Semua orang Ibrani 2 tahun umurnya bunuh semua, buang ke sungai Nil. Dan Musa itu lahir pada waktu Firaun membuat keputusan untuk membunuh semua anak Israel. Karena Firaun sangat takut melihat Israel cepat berkembang biak. Dia takut nanti lama-lama lebih banyak daripada orang Mesir. Makanya dikata peraturannya itu apa? Kita buka Kejadian, Keluaran ya. Dan buka Keluaran. Biar di tempat ini menghadiri. Waktu engkau punya berita yang tidak menyenangkan, jangan cepat panik karena ini membuat engkau tidak bisa mendengar jawaban daripada Tuhan. Keluaran 1 ayat 23. Ya. Ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Perhatikan, ini raja yang memerintahkan. Kalau zaman dulu, omongan raja itu nggak bisa berubah. Apa yang dibilang A, itu harus A. Nggak ada yang bisa berubah. Bukan kayak kita sekarang. Kita bisa ngomong A hari ini, besok B. Kalau zaman dulu, raja itu wibawanya tergantung dari perkataannya yang nggak berubah-ubah. Ya, perhatikan ayat ke-22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkan segala anak-anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tapi segala anak perempuan, biarkanlah hidup. Jelas. Bayangkan sekarang kau punya anak seperti Yohebed. Kau punya anak Musa. Anak kita lahir masih umur 2 tahun ke bawah dan harus mati. Kira-kira gimana sikap kita? Tiba-tiba ada peraturan di Indonesia bahwa semua orang Kristen yang anaknya baru lahir 2 tahun ke bawah, buang ke sungai Cikapundung Kudung. Gimana? Yang baru melahirkan nih, baru omek-omek anaknya lagi lucu-lucu lagi. Mama, lihatlah kodok melompat. Wak-wak gimana? Oh, itu kita bisa panik, kita bisa ngamuk, kita bisa marah, kita bisa emosi, betul? Ya, tapi lihat apakah Yohebed melakukan hal yang sama? Lihat ayat ke-1. Keluaran 2 ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dia bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Siapa yang menyembunyikan? Siapa? Siapa? Lalu mengandunglah ia. Siapa yang mengandung? Ini perempuan, nggak mungkin laki-laki yang mengandung. Ini perempuan. Ini perempuan yang dipercaya Tuhan. Ya, ini dipercayakan Tuhan untuk bisa memelihara seorang anak yang bakal dipakai Tuhan luar biasa yang bernama Musa. Ya, perhatikan. Lalu mengandunglah ia, berarti Yohebed melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya, siapanya? Loh, ketika dilihatnya, siapanya? Hah? Ini taman SD semua nggak nih? Baca dong. Lalu mengandunglah ia. Mengandunglah itu siapa? Yohebed melahirkan seorang anak laki-laki dan ketika dilihatnya, siapa nyanya? Masa Musa melihat dirinya sendiri? Mamanya Musa dong, Yohebed dong. Ketika dilihatnya Yohebed bahwa anak itu cantik, disembunyikannya, siapanya? Yohebed, disembunyikan Yohebed 3 bulan namanya. Tapi ia tidak melihat, ia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Siapa ia? Mana mungkin Musa? Masa Musa tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi? Tapi Yohebed tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya. Siapanya? Yes. Diambil Yohebed peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan per, diletakkannya bayi itu ke dalamnya, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Siapa yang melakukan semua ini? Yohebed. Kenapa bisa Yohebed melakukannya semua sangat precisely, sangat-sangat detail, sangat-sangat sempurna. Nggak dikatakan waktu dimasukkannya ke sungai Nil, berhubung karena waktu itu ternyata keranjangnya bocor, masuklah semua air, atau tiba-tiba waktu itu anaknya kembali tenggelam karena buatnya nggak pas di tengah-tengah, nggak ada ya. Sampai akhirnya putri Firaun mengambil anak ini, sampai akhirnya anak ini dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa wanita ini dipercayakan Tuhan? Karena dia punya ketenangan. Hati yang tenang membuat engkau bisa berdoa. Karena waktu engkau berdoa, engkau dengar tuntunan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menuntun itu detail. Makanya nggak akan mungkin orang yang suka berdoa, yang mendengar suara Tuhan bisa stres. Nggak mungkin. Karena Tuhan kasih detail. Amin. Saya di sini suka heboh, angkat tangan. Di sini semuanya sangat-sangat tenang, luar biasa. Dulu aku karakternya paling gak tenang.
Apalagi kalau mendengar berita tentang anakku, tentang suamiku, betul. Apalagi kalau dengar tentang suamiku sama cewek-cewek, Tapi akibatnya itu membuat aku makin tidak tahu apa yang harus kulakukan. Yang ada makin emosi. Suami pulang langsung maki-makian. Nggak jadi berkat. Bahkan Tuhan percayakan orang-orang yang tidak bisa menahan dia punya emosi. Tuhan suka dengan orang yang tenang. Hati-hati. Yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan bukan karena nggak suka ke gereja, bukan karena nggak suka baca Alkitab, tapi di sininya bergejolak terus. Makanya Tuhan katakan apa waktu ada badai? Tenang dulu, baru engkau bisa menjadi berkat. Hari ini mari ibu-ibu, ketenangan itu penting. Karena hanya orang-orang yang bisa menahan dia punya emosi, yang bisa menahan dia punya gejolak, yang bisa datang langsung kaki Tuhan. Mendingan kalau dengar masalah, langsung kaki Tuhan. Jangan langsung bilang, aduh gimana ini saya gak bisa begini-begini segala macam. Makin buat engkau stres. Apalagi kalau kau tanya sama tetangga, makin luar biasa. Betul? Makanya Ci kan gue bilang, itu lakinya memang bandot. Betul? Aku kalau punya masalah, aku gak pernah mau kasih tau siapa-siapa. Pertama aku lapor pasti ke Tuhan Yesus dulu. Kalau waktu Tuhan Yesus sudah dapat laporan, waktu kasih tau sama orang pun udah yakin, udah dapat jawabannya. Jangan tanya jalan keluar sama manusia. Ya, amin. Apalagi manusia yang gak takut akan Tuhan. Itu sama dengan ular. Ibu-ibu, ya, hati-hati dengan konseling. Kalau engkau mau dapat masukan, carilah betul-betul orang yang betul-betul Tuhan kirimkan ngomong sama orang lain. Karena kalau dari Tuhan itu pasti yang dapat jalan keluar. Engkau pulang ada ketenangan, bukan makin stres. Tahu stres? Itu bahasa Prancis. Oke, dikatakan tadi yang hebat itu adalah pribadi yang tenang. Coba kita lihat akibat nggak tenang. 1 Samuel 13. Ayo kita lihat, ini ada faktanya semua. 1 Samuel 13. Ini waktu orang Israel diserang oleh Filistin. 1 Samuel 13 ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sepanjang pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju ke berkemah di Michmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua-gua, di peluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat bersarak-sarak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah pada korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baju saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku telah melihat rakyat bersarak-sarak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Michmas. Ya, ayat ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu ini bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Ya, ayat ke-14. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai rakyat atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan padamu. Jelas. Hanya gara-gara panik dia mengambil keputusan yang salah. Dia ambil posisi yang bukan posisi dia. Ini Saul raja, tapi dia ambil posisi siapa? Posisi imam. Jangan ambil yang bukan posisimu. Mungkin engkau ada mendengar berita yang tidak menyenangkan. Seringkali kita ambil posisi Tuhan. Kita ambil keputusan, bukan tanya sama Tuhan keputusannya. Hati-hati, kepanikan membuat engkau bisa kehilangan segala-galanya. Saul kehilangan segala-galanya. Harusnya dia menjadi raja seumur hidup. Tapi gara-gara dia panik waktu ada serangan, nggak langsung datang kepada Tuhan, nggak menunggu waktunya Tuhan. Akhirnya apa? Fatal akibatnya. Jangan main-main dengan kepanikan ibu-ibu. Makanya hari ini kalau engkau gampang temper, gampang stres, gampang gelisah, gampang khawatir, katakan, Tuhan, aku mau berubah. Banyak ambil waktu duduk di kaki Tuhan. Karena hanya dengan masuk sering ke hadirat Tuhan, kita punya ketenangan waktu menghadapi masalah. Amin. Ayo, wanita-wanita. Di sini ada wanita pengusaha, coba angkat tangan. Di sini ada orang karir. Di sini ada pendeta. Di sini banyak pengangguran. Mumpung pengangguran, banyak datang doa kepada Tuhan. Daripada engkau nonton film Korea, Bu, udah serinya banyak, air mata habis 5 ember, gak masuk surga lagi. Saya punya cici, itu luar biasa. Aku pas ajak ke gereja, Kak, ayo Kak ikut pelayanan aku. Aku bilang, waktu saya di Medan. Terus dia bilang, iya nanti. Pas besok paginya, saya tunggu, lu mau gak datang? Hari datang. Tapi selama saya nyampein firman, dia tidur di kursi. Terus saya bilang, Kakak di malu aja, kenapa tidur? Aduin, aku nonton Korea 8 jam tadi malam. Seringkali kita melakukan pekerjaan yang gak berguna. Tapi masuk hadirat Tuhan, itu membuat engkau bisa mendengar suara Dia. Ketenangan dimulai dari seringnya banyak ambil waktu duduk di kaki Tuhan. Saya mau tanya, siapa pribadi di Alkitab yang paling banyak masalahnya?
Siapa tahu aku kasih hadiah. Minta hadiah satu. Yes, siapa yang bilang tahu? Maju ke depan duluan, cepat! Cepat! Loh, kok lama? Kok jadi? Siapa dong maju ke depan? Maju. Mana hadiahnya? Kejar aku. Kejar aku dong, kejar aku. Loh, kita kejar aku, satu. Ini bagaimana? Ini pasrah, yang ini ngejar. Yang mana kira-kira kita berikan? Yang ini? Siapa yang setuju? Yang ini? Ini SMS, guling SMS. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang mana? Ya udah. Kalau gitu biar adil semua dapat ballpen aja. Yeay, dapat satu. Ini harga ballpennya 500 juta. Ya. Oke, Ibu Tuhan berkatin. Daud punya masalah paling banyak. Apa masalah Daud? Apa masalahnya? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa kasih tahu masalahnya? 5 aja, aku kasih hadiah lagi. Ayo. Ayo. Loh, ini udah belajar 4 bulan, nggak tahu juga berapa tanggal. Ayo. Cepetan, aku kasih baju. 5 masalahnya. 5, maju ke depan. Cepetan. Kalau di rumah harus habis nih. Dari mau? Yang pertama punya masalah apa? Istrinya nggak tunduk sama suami, betul? Makanya ibu-ibu, kalau engkau suka ngejago sama suami, suamimu menderita loh. Makanya kenapa banyak suami-suami orang Kristen itu penyakit TBC? Salah satu karena istrinya tidak tunduk pada dia. Makanya wajahnya pucat, istrinya membengkak ke kanan dan ke kiri. Begitu apalagi masalah dia, anaknya nakal. Absalom anaknya membunuh dia sendiri. Mungkin anakmu nggak membunuh engkau, tapi anakmu narkoba. Atau anakmu kawin dengan agama lain. Atau mungkin anakmu nggak menghormati engkau waktu engkau sudah tua. Anakmu nggak pernah memperhatikan engkau. Ini bicara tentang masalah Daud. Apalagi masalahnya, dia punya mertua yang jahat. Siapa sih punya mertua? Siapa manusia yang paling berbahagia? Adam dan Hawa, nggak punya mertua. Luar biasa. Tapi aku bahagia, mertuaku baik sama aku. Ya, oke? Dia punya mertua jahat, dia punya istri jahat, dia punya anak jahat, dia punya musuh juga banyak, dia punya juga orang-orang yang gak setia sama dia juga banyak. Persoalannya banyak, tapi gak pernah kau baca. Coba baca kisahnya Daud, sampai mati dikatakan matinya terhormat loh. Kenapa dia bisa terhormat? Karena dia tenang. Kenapa bisa tenang? Suka masuk hadirat Tuhan. Dari mana kau suka masuk? 7 kali sehari aku masuk hadirat Tuhan. Ambil banyak waktu dan kaki Tuhan, karena ini akhir zaman. Akan banyak berita yang gak senang kau akan dengarkan. Orang-orang yang dipercayakan Tuhan adalah orang-orang yang bisa tenang menghadapi masalah, karena dia pasti bisa menyelesaikan masalahnya, karena dengar jawaban dari Tuhan itu sangat detail. Amin. Ibu-ibu yang jam doanya meningkat tuh kelihatan dari wajahnya. Orang yang tenang wajahnya makin apa? Makin ciami. Betul kan? Tapi kalau orang gak tenang mukanya gimana? Betul? Itu mukanya makin cantik. Udah makin cantik, masuk surga lagi. Tapi yang mukanya nggak tenang, udah mukanya nggak tenang, makin jelek, masuk neraka lagi. Mau pilih yang mana? Iya, ya ibu-ibu, cantik itu nggak hanya karena hidung mancung loh. Cantik itu bukan karena bibir tipis saja. Cantik itu waktu engkau punya batin cantik, keluar tuh cantik. Amin. Maka dikatakan waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Elia, itu dikatakan wajahnya penuh dengan sinar kemuliaan. Orang yang suka berdoa seperti Elia, itu wajahnya akan terpancar sinar kemuliaan. Amin. Amin. Mau bikin suami betah di rumah? Mau? Caranya bagaimana? Bukan pakai makeup, pakai 5 km panjangnya. Bukan. Banyak doa. Waktu engkau senyum, waktu pun gigimu ompong, kelihatan semua gigimu full. Amin, that's the one. Ya, jadi bicara tadi tentang ketenangan. Yang kedua, apa yang membuat sampai wanita ini? Wow, waktu kita sangat-sangat singkat. Yang membuat yang kedua, kenapa? Wanita ini, ya kita buka 1 Raja-Raja 17, supaya kita belajar menjadi wanita kepercayaan Tuhan. Jadi mulai sekarang, siapa yang percaya bahwa dia menjadi wanita kepercayaan Tuhan? Angkat tangan. Syarat pertama apa? Ya, bagaimana cara untuk bisa tenang menghadapi masalah? Banyak hadirat Tuhan. Itu aja. Ya, banyak hadirat Tuhan. Engkau banyak menyembah, engkau banyak memuji, engkau banyak memuliakan, engkau banyak baca firman. Saya mau tanya, siapa di sini yang suka yang dapat firman tiap pagi? SMS. Dibaca kan? Loh, kok yang lain nggak dapat? Mana yang angkat tangan? Coba angkat tangan. Siapa yang nggak dapat? Loh, kok masih banyak? Aku kirim dari jam 3 pagi loh. Kenapa nggak dapat? Udah isi formulir pagi di sini? Karena ini ada perbaikan sistem. Karena kita agak belepotan dengan sistemnya.
yang nanti yang berisi formulir itu akan langsung dikirim firman ya. Kalau tiap hari kita kirim dari mulai tanggal 22 Oktober itu tiap hari masuk firman Tuhan. Waktu kau baca firman Tuhan itu, kau banyak renungkan, kau doakan, karena itu benar ya. Firman itu kalau Tuhan kirim, itu untuk memagari kita. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik, Tuhan kasih firman. Itu pasti akan berlaku sepanjang hari itu. Karena firman waktu dikirim itu didoakan. Betul, itu bukan asal dikirim. Ya. Nah, ibu-ibu tadi ada contoh satu orang ibu. Saya punya pekerja, dia bilang, Bu Indri, waktu ibu kirim tentang bahwa perkara-perkara yang bodoh. Ada? Ya, jangan perkara-perkara yang pikiran perkara yang bodoh, karena menimbulkan pertengkaran. Betul? Nah, betul. Pas hari itu dia dapat, tiba-tiba anaknya berangkat sekolah berantem dua-duanya. Dia bilang, nih baca nih, baca. Habis dibaca anaknya dua-dua nangis minta ampun. Jadi Tuhan selalu mengcover sebelum kita mengalami hal yang tidak baik. Makanya baca, biar engkau tenang, Bu. Yang belum dapat, cepat nanti lapor kepada Ibu Ice, kepada Ibu Eka, supaya langsung ditulis namanya. Karena kan udah dibilang berkali-kali, isi formulir supaya nggak dapat tuh dikirim lagi. Karena memang jemaatnya saking banyaknya itu kan agak kadang-kadang ada yang terkirim, ada yang enggak ya. Oke? Ya, harusnya dilanjutkan pada yang lain. Oke ya. Nah, dikatakan tadi apa? Dikatakan tadi adalah apa? 1 Raja 17 ayat berapa tadi dikatakan? Ayat dari mulai kau baca tadi tentang janda Sarfat. Pertama perempuan ini dikatakan tadi apa? Dia tenang. Dari mana dia tenang? Dia nggak heboh waktu mendengar masalah bahwa dia akan mati atau dia apapun, dia tenang. Yang kedua, dia optimis. Wanitanya optimis. Hanya orang-orang yang optimis yang akan menjadi wanita kepercayaan Tuhan. Mungkin kau bilang, pastilah semua orang Kristen optimis, Bu Indri. Siapa bilang? Bukan Yohanes. Nggak semua orang Kristen optimis. Hati-hati loh. Jangan anggap enteng dengan sikap pesimis. Itu kanker yang membahayakan. Mana buktinya? Kita buka yuk. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat ke-5. Ini fakta. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia pada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang tidak dilakukannya. Ibu-ibu pegang ini ayat. Ibu pegang ini ayat powerful. Kenapa saya bilang powerful? Perhatikan, waktu dikatakan ayat kelima, Yesus memandang sekelilingnya dan dilihat banyak orang berbondong-bondong, dia bilang gini, di mana kita bisa beli roti? Ya. Terus apa ayat ke-6-nya? Ini ayat powerful. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang tidak dilakukannya. Waktu engkau mengalami krisis, mungkin kau punya utang piutang, mungkin kau punya rumah tangga yang nggak bagus, atau mungkin kau punya masalah kesehatan. Sebenarnya Tuhan sudah tahu mau bikin apa sama kita. Tuhan mau pulihkan kesehatanmu, Tuhan mau pulihkan ekonomimu, Tuhan mau pulihkan rumah tanggamu. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk mengadakan pemulihan. Tapi seringkali sikap kita yang membuat Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Contohnya apa? Ini kata murid-murid. Seorang dari murid yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, saudara Filipus. Ayat 7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-murid yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak itu? Ini fakta. Nggak semua orang Kristen optimis. Ini hamba Tuhan loh. Ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan senior. Mungkin dia sudah wakil gembala. Mungkin dia sudah melayani di gereja yang berjumlah ribuan jemaat, bahkan jutaan jemaat. Kau bayangkan sekarang kalau tiba-tiba ini orang ngomong, pas ngomong berdua, tiba-tiba ada jemaat yang baru bertobat. Dengar gembalanya ngomong seperti ini, gak akan cukup, matilah kita ini gimana? Itu langsung mentalnya down. Makanya kenapa Tuhan tidak pakai wanita Kristen? Karena wanita Kristen yang pesimis tidak akan pernah menjadi orang kepercayaan Tuhan. Hati-hati dengan bahasa pesimis. Hati-hati dengan bahasa pesimis. Itu bisa membuat engkau terkontaminasi. Itu bahasa, itu penyakit, itu virus kanker ganas. Kenapa saya bilang begitu? Buka bilangan. Ayo kita lihat ya, bilangan 13. Kenapa bisa sampai orang Israel mati semua di padang gurun? Hati-hati dengan sikap pesimis ya. Jangan kau anggap sikap pesimis itu biasa-biasa. Bilangan 13 ayat ke-28. Waktu dikatakan ada pengintai ya, waktu sebelum mereka masuk tanah perjanjian dikatakan ada pengintai. Ayat ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri ini kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ini kata 10 pengintai. Ayat ke
32 dikatakan apa? Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi peranakannya, ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Saya mau tanya, ini perkataan siapa? Ini orang Kristen. Mayoritas orang Kristen selalu berpikir positif waktu menghadapi masalah. Selama engkau positif, selama engkau negatif, engkau tidak akan pernah menjadi orang kepercayaan Tuhan. Perhatikan, sikap daripada mendengar perkataan pesimis, ini kanker yang menular. Perhatikan, ayat 1. Bilangan ke-14 ayat 1. Lalu segenap umat mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersurut-surutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata pada Musa, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata pada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini fakta. Gara-gara 10 orang yang pesimis, itu seluruh orang Israel pesimis. Akibatnya apa? 2 juta orang Israel mati semua di padang gurun. Hati-hati waktu engkau pesimis dengan hidupmu karena engkau mendengar hal yang tidak baik. Itu tidak akan pernah membuat hidupmu berubah. Tapi waktu engkau optimis seperti janda Sarfat, bukan hanya dicukupkan dia, bahkan dikatakan tepung dan tempayan itu tidak pernah habis-habisnya, minyak tidak pernah habis-habisnya. Ibu-ibu mari tempat ini. Pesimis membuat engkau tidak akan menjadi kepercayaan Tuhan. Dan hati-hati. Coba kita buka 1 Korintus. Ini ayat ini luar biasa loh. Ya, tadi saya dapat tadi pagi. 1 Korintus. 1 Korintus 17, 1 Korintus 15, ayat ke-33. Dapat semuanya sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa artinya ini? Hati-hati ibu-ibu. Saya kasih tahu ya. Cari komunitas yang bisa membuat engkau bisa menjadi lebih baik lagi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa pergaulan yang buruk? Mungkin kau bilang judi, betul. Hati-hati dengan judi ya. Karena judi itu pergaulan yang buruk sangat fatal. Orang yang iseng-iseng mula-mula main judi 5 perak. Lama-lama 500.000, lama-lama 5 juta, lama-lama rumahnya hilang, bahkan istrinya bisa dijual. Betul, saya punya banyak anak rohani yang gara-gara iseng main judi, mula-mula iseng-iseng daripada bengong, daripada main-main, akhirnya sampai kehilangan segala-galanya. Apa pergaulan yang buruk? Narkoba. Apa pergaulan yang buruk? Yang suka nongkrong-nongkrong di karaoke atau ke diskotik, itu pergaulan buruk. Tapi hati-hati, pergaulan buruk bukan hanya itu, termasuk juga bergaul dengan orang-orang yang pesimis, membuat engkau pasti akan jadi pesimis. Atau orang bilang, ya gimana ya, kayaknya ya agak berat, iya ya agak berat. Kalau aku tidak pernah mau pesimis, nggak pernah. Suamiku waktu belum berubah, nggak pernah aku bilang iya ya. Ibu-ibu, tolonglah kalau bisa doakanlah ibu-ibu. Mana ibu-ibu punya masalah, suamiku belum berubah. Nggak pernah. Selalu aku bilang satu saat suamiku akan berdiri bersama-sama melayani dengan aku. Itu saya ngomongin 11 tahun loh. Tidak pernah aku bergeser dari itu. Karena Tuhan berkata pemulihan. Satu orang sungguh-sungguh sisi rumah selamat. Tuhan berjanjikan apa? Pemulihan. Tuhan menjanjikan apa? Tidak menjadi kepala tapi menjadi ekor. Tidak menjadi kepala. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Ya. Loh, apa Tuhan bisa salah nggak? Bisa. Kalau nggak diampuni masuk neraka. Sorry. Nah, ya harus optimis. Karena waktu pesimis itu kanker. Makanya jangan bergaul dengan orang yang pesimis. Makanya kalau engkau mencari komunitas yang optimis. Makanya kenapa nama persekutuan kita namanya Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Itu orang optimis, Bo. Tapi kok pesimis? Kenapa? Nah, lagunya sedih terus. Aku nggak suka. Kalau sedih-sedih. Karena kau sedih, makin membuat engkau makin terpuruk. Karena emosi ini tergantung dari lagu yang kau dengar. Makanya lagu. Tahu laguku Yakin? Gimana lagunya? Eka bikin lagu itu gak seperti itu. Ayo, musikku mana? Kam. Kita buktikan. Orang yang pesimis itu lagunya tadi begitu. Dagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sorry, Mbak, itu gak waktunya lagi sekarang. Karena hanya orang-orang yang optimis jadi orang kepercayaan Tuhan. Kita buat lagu ini, kita nyanyikan satu lagu ya. Ya.
Tepuk tangan. Silakan duduk. Mau pilih mana? Mau pilih pribadi yang pesimis apa yang optimis? Optimis orang yang dipercaya Tuhan, ya. Bagaimana cara optimis? Maka jangan kau lihat apa yang kau lihat, tapi kau aminkan apa yang kau imani. Itu optimis. Kaleb juga melihat yang sama dengan Yosua. Mereka lihat banyak orang enak, banyak raksasa. Tapi dia nggak lihat itu. Dia ingat janji Tuhan bahwa engkau akan masuk tanah yang kau ijak akan menjadi milikmu. Makanya mesti kuat di firman biar bisa optimis. Kalau engkau tidak kuat di firman, bagaimana mau optimis? Karena firman itu adalah janji Tuhan. Makanya datang ke sini tiap hari Rebo. Amin. Iya. Karena biar kita makin kuat. Karena hanya orang-orang yang banyak dengar kebenaran yang bisa kuat. Kuat itu bukan karena makan ginseng Korea, bukan kok. Tapi karena waktu engkau mendengarkan firman, engkau mengaminkan firman, nanti waktu ada masalah engkau jawab dengan firman, membuat engkau kuat dalam firman. Amin. Amin. Jadi katakan tadi adalah apa? Mau di sini terus atau mau pulang? Di sini aja. Di sini aja ya, benar. Karena urapannya akan lebih dekat. Amin. Yang pertama tadi adalah apa? Tenang. Cara bagaimana tenang? Banyak masuk hadirat Tuhan. Ya. Belajar dari Daud. Dia punya masalah banyaknya luar biasa. Belajar dari Daud, makanya bisa tenang. Siapa yang bisa tenang menghadapi masalah? Dia hebat. Makanya bisa anaknya selamat. Kenapa bisa? Kalau Tuhan yang kasih jalan keluar itu detail. Sampai makan, engkau mau bikin restoran, engkau mau bikin jual nasi goreng, itu sampai Tuhan kasih. Bawangnya berapa potong, garamnya berapa sendok, Tuhan kasih tahu semuanya. Mau cari jodoh juga mesti tenang. Siapa cari jodoh sini? Katakan. Karena itu ini punya urapan khusus tentang jodoh. Betul. Mesti tenang. Waktu engkau geladak duduk salah. Jangan lihat karena pakai Innova. Bisa-bisa itu Innovanya utang atau leasing. Pakai 2 hari dia sewa. Biar untuk membuat engkau terkagum-kagum. Padahal habis itu utangnya banyak. Ya, tapi kalau engkau tenang, Tuhan bisa kasih tahu. Walaupun mungkin mukanya penampilan biasa-biasa, hidung masuk ke dalam, gigi mancung keluar, terima kau berdoa. Amin. Amin. Yang ketiga, ya, yang ketiga dikatakan adalah apa? Ya, coba kita lihat. Ini luar biasa kalau aku suka. Mungkin kita hanya nyampe ketiga aja, ya. Nanti yang kedua lagi ngutang, biar kalian kejar-kejar terus dari firman Tuhan, ya. Oke, yang ketiga, 1 Korintus 17. 1 Raja-Raja 17. Yang ketiga. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-10. Dikatakan apa? Sudah itu bersiaplah ia pergi ke Sarfat, lalu sampai di tempat pintu gerbang kota, tampakkan sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam pendi supaya aku minum. Ya, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali 9 tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli. Ya, ayat ke-13. Tapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau lakukan, kau katakan, tapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, lalu bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Wonderful. Waktu kau dapati apa yang kau lihat? Pantas gak kalau di perempuan bilang gini, enak aja lu, ini gue pengen bikin buat anak gue, lu minta lagi, dasar gak pakai perasaan, bisa gak? Bisa. Dia apalagi dia orang kafir, dia bukan orang Kristen, dia gak kenal siapa Elia.
Apa yang luar biasa, dia bisa tahu siapa Elia itu hamba Allah yang hidup. Dan yang luar biasa, dia bisa mengutamakan kepentingan daripada seorang hamba Allah yang hidup lebih daripada kepentingan dia. Perempuan ini janda Sarfat, orang non-Kristen, tapi dia tahu apa arti daripada pelayanan yang sesungguhnya. Wow, banyak orang Kristen melayani, ngakunya hamba Tuhan, tapi hatinya selebritis. Mana kalau hati selebritis? Maunya hamba Tuhan yang diperhatikan. Kalau enggak datang diundang pakai pesawat Garuda, enggak mau. Kalau enggak di hotel bintang 5, tidak mau. Kalau PK-nya kecil, enggak tebal, enggak mau. Banyak begitu hamba Tuhan. Itu bukan hamba Tuhan kok, itu hamba hantu. Itu, ini dia mengutamakan kepentingan orang lain dulu. Ini pelayanan full service. Maka jangan engkau berani berkata, saya hamba Tuhan, tapi engkau tidak punya hati kepada jiwa-jiwa. Nol di mata Tuhan. Tidak akan dipercayakan Tuhan proyek yang lebih besar. Tapi siapa setiap perkara kecil, mau engkau punya jemaat cuma 5 atau 10 orang, perhatikan kepentingan mereka, perhatikan, doakan kepentingan mereka, jangan kepentingan kita aja yang kita doakan. Waktu engkau doakan mereka, engkau perhatikan kebutuhan mereka, engkau datang memeluk mereka, Tuhan akan kirimkan 5, 10, 100, 1000, 2000 sampai berjuta-juta jemaat akan Tuhan kirim. Perempuan ini tahu pelayanan yang sesungguhnya. Hati-hati, Tuhan Yesus itu standarnya, selera Tuhan tinggi loh. Siapa percaya selera Tuhan Yesus tinggi? Mana ayatnya? Ayo kita lihat Lukas 7. Selera Tuhan tinggi loh. Dia tidak hanya sekedar orang yang pelayanan. Dia suka pelayanan yang betul-betul sesuai standar Tuhan. Lukas 7. Ayo kita lihat Lukas 7 ayat 44. Ini fakta. Jadi jangan sekedar bangga kita berkata kita melayani. Melayani yang bagaimana dulu? Lukas 7 ayat 44. Dapat semuanya? Lukas 7 ayat 44 dikatakan, waktu ada perempuan pezina, ya, ada 2 orang yang melayani Tuhan pada waktu itu. Siapa saja mereka? Satu Simon, itu orang kusta. Dia melayani Tuhan, dia undang Tuhan ke rumahnya. Dia sediain makanan. Bagus. Ya, mungkin engkau juga di tempat ini engkau buka rumahmu untuk ibadah. Bagus. Engkau bikin ada persekutuan. Bagus. Ya, Tuhan suka. Tapi apa itu yang standar Tuhan? Ayo kita lihat ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuhi air kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab aku berkata padamu, dosa yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini, pelayanan itu artinya kasih. Pelayanan itu bukan hanya sekedar buka ibadah. Kasih itu adalah apa? Kasih itu adalah orang yang memberikan yang terbaik kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Ada 2 pelayanan tadi. Yang satu pelayanan yang sudah buka rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Oke, kau bagus. Tapi kalau lihat itu perempuan, ternyata Tuhan punya standar. Standar Tuhan itu tinggi. Dia nggak hanya mau sekedar pelayanan. Kalau hanya pelayanan karena rutinitas, karena kebiasaan, karena sudah dari keturunan, bapaknya pendeta, anaknya pendeta, engkaunya pendeta, cucunya pendeta, itu nol di mata Tuhan. Tapi kalau engkau pelayanan karena memang engkau merasa ini satu anugerah Tuhan, aku bisa melayani jiwa-jiwa Tuhan, itu menjadi orang kepercayaan Tuhan. Wanita ini pelayanannya full service, padahal dia bukan orang Kristen. Dia berikan yang terbaik kepada Elia, sampai-sampai anaknya nggak dapat makan. Tapi karena dia berikan yang terbaik, Tuhan bukan hanya kasih ganti 1 tepung lagi, Tuhan kasih tepung yang nggak habis-habis, minyak nggak habis-habis, sampai hujan turun pada waktu itu. Oh, diberkati Tuhan. Salah satu diantaranya harus mengerti arti pelayanan yang sebenarnya. Maka saya nggak percaya pelayanan itu hanya mimbar. Nggak. Dimanapun kau bisa melayani Tuhan. Amen. Dimanapun kau bisa melayani Tuhan. Waktu kau bawa jiwa, itu pelayanan ibu-ibu. Tapi betul-betul pakai hati. Jangan kali ya udah. Nanti saya ajar waktu ini. Saya kalau mau datang ya, kalau enggak ya mampus lah sih. Sebelum engkau ajak dia, doakan dulu, Bu. Tuhan, aku mau bawa si ibu Ting-Ting, Bu, atau si ibu Tung-Tung, atau siapapun namanya. Tuhan, tolong Tuhan agar dia buka hati, Tuhan.
Waktu engkau pakai hati, engkau mengutamakan kepentingan, keselamatan orang ini lebih daripada keselamatanmu. Di sana Tuhan percayakan dia perkara-perkara yang besar lagi. Amin. Mari ibu-ibu, wanita ini tahu arti pelayanan yang sesungguhnya. Banyak orang Kristen melayani tapi dengan hati selebritis. Hamba Tuhan, coba buka. Ini fakta loh, 2 Timotius 2. Ya, hamba Tuhan kalau boleh kayak gini bertobatlah kita ya. Ya, 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat ke, makanya kenapa ada ayat ini? Berarti banyak hamba Tuhan seperti ini. Ayat ke 24. Sedang seorang hamba Tuhan apa? Tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar dan lemah lembut, dan menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan berikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka pada yang mengenal kebenaran. Jelas, hamba Tuhan itu mesti ramah. Amin. Harus ramah. Kalau engkau jutek, banyak hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang begitu, bilang, Bu Indri, saya nggak bisa. Saya mesti menjaga kekudusan. Kalau badan saya dipegang nanti hilang urapan. Nggak ada. Waktu itu ada Pak Johan Lumindong datang kemari. Saya waktu dengar dia punya khotbah, saya suka khotbah dia. Dia bilang gini, ada seorang hamba Tuhan di Jakarta. Hamba Tuhannya biasa-biasa, tapi dia kalau ketemu pas datang ke gerejanya, itu jemaat-jemaat masih dari jauh dia bilang, "Kok, apa kabar kok? Gimana sehat kok?" Katanya, itu jemaatnya penuh. Asal bikin acara penuh acaranya. Kenapa? Karena keramahannya. Ramah itu gak pakai duit. Ramah itu hanya pakai apa? Wesiau. Senyum. Coba ibu-ibu sini, orangnya ramah. Kalau orangnya ramah, coba sini. Ibu sini cantik. Kamu cantik kamu sini. Aku ini hamba Tuhan, ya. Pas ibu bilang, coba. Ibu bilang, "Shalom Ibu Indri." Shalom Ibu Indri. Shalom. Itu ramah nggak? Tapi coba bilang sekali lagi. Shalom Ibu. Shalom sayang, how are you? Mumpung perempuan bisa peluk-pelukan. Kalau laki-laki tidak boleh peluk-pelukan, ya. Itu saya. Ya ramah. Ya ramah, ya. Kalau pelayanan full service itu termasuk juga keramahan, bukan hanya pintar berkhotbah. Kalau pintar berkhotbah, banyak orang pintar berkhotbah dari sekolah teologi. Tapi kalau orang yang ramah itu punya karakter DNA-nya Yesus. Amin. Karena Yesus yang paling menonjol itu ramah. Makanya di mana-mana kenapa banyak orang berbondong-bondong cari Tuhan Yesus? Karena dia ramah. Dia suka bilang, "Halo sayang, apa kabar?" Di saat ibu ada SMS saya, "Bu Indri, saya nggak cantik kok, kenapa bilang cantik?" Itu kacanya yang salah, saya bilang. Ya. Waktu kita bikin orang senang, itu sudah melayani. Jadi belajarlah untuk ramah pada orang lain. Amin. Di Sungai Sukacita ini kita punya pekerja, selalu saya ingatkan, kita harus ramah. Karena satu anugerah kita bisa melayani pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu mau ramah sekarang? Nanti kalau pulang ketemu sama suami pulang jam 3 pagi tetap ramah. Luar biasa, ya luar biasa. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Jangan panik. Yang kedua optimis. Yang ketiga tadi adalah apa? Harus mengerti tentang pelayanan. Yang Tuhan cari adalah pelayanan full service. Jadi Sungai Sukacita Ministry namanya sekarang ditambah lagi. Sungai Sukacita Ministry, Ministry by Love. Karena kalau kita pelayanan dengan cinta itu beda. Mereka pulang, mereka kenyang. Itu kemarin kita ada mesbah doa di sini ibu-ibu. Yang belum ikut, siapa yang udah ikut mesbah doa kemarin hari Jumat lalu? Anak-anak. Ya, ayo yang lain ikut. Itu luar biasa. Di sana kalian bisa menangis kalau ada punya masalah, kalian bisa dipeluk, kalian bisa dikuatkan. Udah begitu luar biasa. Kita ada bikin doa puasa. Itu jemaat ditawari, ayo jadi berkat. Itu luar biasa. Saya percaya karena jemaat itu merasa sudah kenyang, maka mereka memberkati. Itu makanan banyak kemarin. Ada yang bawa kelapa tart, ada yang bawa pisang molen, ada yang bawa jengkol, ada yang bawa apa lagi? Ada yang bawa ikan cuir-cuir. Aduh, banyak sekali luar biasa. Ini kesempatan kita. Kalau engkau mau belajar melayani di sini, mari. Ya, karena di sini nggak ada pilih-pilih dari gereja mana. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Ya, dan pelayanan yang paling hebat bukan mimbar. Jangan salah. Mau engkau hanya atur kursi, hanya kasih minum jemaat pun itu sudah pelayanan. Upah kita semua sama, 1 dinar dari surga. Amin. 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 Yang ayo ibu-ibu, saya mau cerita tentang pakai mobil. Angkat tangan, pakai mobil. Yang bohong dapat becak di pulang-pulang. Ayo, mana yang pakai mobil? Angkat tangan, ibu yang baju hijau. Aku udah selalu panggil namamu. Kau mau dipakai Tuhan? Namamu siapa sayang? Ibu Yohana datang kemarin pakai mobil apa? Innova. Tadi berapa orang kemarin?
Loh, aku nanya mobil apa kok? Pokoknya pakai mobil nggak kemari atau pakai pesawat terbang? Berapa orang tadi kemari? Satu. Innova berapa bisa muat? Ibu, siapa namanya? Ibu Yohana. Engkau mesti bawa minggu depan semua full di mobilmu. Kalau enggak, bisa nanti dari Cipularang punya kosong ikut loh. Bawa jiwa. Karena itu juga pelayanan, ya. Tinggal telepon, ayo nanti kalau bisa pas lewat rumah aku lewatin, jemput segala macam. Waktu dia nggak jadi cerai sama suaminya, waktu dia kuat lagi, itu upah kita sama sayang. Aku 1 dinar, engkau 1 dinar. Amin. Waktu engkau bawa jiwa, Tuhan ganti minyakmu nggak habis-habis. Udah gitu tepungmu nggak habis-habis. Tuhan ganti Alphard 2050. 2050 bos, belum keluar dari pabrik kok. Ya, bawa. Ini yang aku lakukan dan ini yang aku rasakan. Waktu aku mulai belajar untuk peduli dengan jiwa, itu berkat Tuhan itu luar biasa. Amin ibu-ibu. Mau melayanin? Siapa yang mau melayanin? Biar jadi orang kepercayaan Tuhan. Angkat tangan. Betul ya? Aku tantang ya. Tanggal 3 mau bawa minimal 1 orang 1 jiwa? Siapa yang mau angkat tangan? Kok enggak? Tanggal 3 kita Paskah di Pastel. 3 April Paskah KKR. Siapa yang mau bawa minimal 1 jiwa yang baru? Yang lain ngajak berantem ya. Hati-hati. Gak dipercaya Tuhan, gak banyak dapat berkat. Terserah mau pilih mana. Oke, itu yang berapa tadi? Ya, yang ketiga. Saya sampai yang keempat aja. Satu lagi karena waktu kita. Yang pasti perempuan ini dalam kekurangan dia bisa jadi berkat. Itu wonderful. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan rumah tangga masih belum mengalami pemulihan, dalam keadaan anak masih nakal, dalam keadaan hidupnya masih goncang-gancing, dalam keadaan masih belum sembuh dari sakitnya, tapi dia bisa melayani. Dia bisa menjadi berkat. Bagaimana dengan kita? Saya yakin di tempat ini gak ada yang seperti janda ini susahnya. Ada yang seperti janda ini susahnya? Udah dalam kekeringan, dalam keadaan tinggal 1 tepung gandum, hanya cuma tinggal 1 genggam, minyaknya tinggal sedikit, udah gitu kering selama bertahun-tahun. Saya mau tanya, ada? Di sini pasti aku yakin semua berkati Tuhan. Bahkan mungkin ada yang berlimpah. Sudahkah kita jadi berkat? Atau hanya cuma mau diberkati? Jangan stop sampai Tuhan berkati aku Tuhan. Itu baik, itu boleh. Tapi sesudah diberkatin jangan berhenti. Harus berkata, Tuhan aku siap menjadi berkat. Waktu engkau berkata engkau siap jadi berkat, maka engkau menjadi pribadi yang